Aksi Puasa Paskah 2021. Untuk membantu 2 gereja di Sulawesi Barat membangun gedung ibadah sementara, kita membutuhkan dana sebesar 400 juta. Tapi syukur kepada Allah, Ia menggerakkan hati umatnya hingga persembahan berhasil terkumpul lebih dari 600 juta. Dari harapan memiliki gedung beratap tanpa dinding, kini Allah memberikan gereja Toraja Mamuju lebih dari yang mereka doakan. Saat ini pembangunan masih terus berjalan. Mari kita doakan agar pembangunan ini bisa selesai sesuai dengan yang direncanakan. Gereja Toraja Jemaat Mamuju bersama Gereja Kristen Sulawesi Barat Jemaat Mamuju mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat GKI Pondok Indah. Allah beserta kita. Saudari terkasih, selamat datang di GKI Pondok Indah. Semoga Anda dan keluarga mengalami sukacita. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mewakili Majelis Jemaat GKI Pondok Indah, kami menyampaikan bahwa sehubungan dengan kondisi saat ini yang sangat penuh tantangan terkait pandemi COVID-19, seluruh kegiatan yang bersifat kehadiran secara fisik ditiadakan dan gedung gereja ditutup sampai waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut. Hal ini merupakan respon dari GKI Pondok Indah dalam mendukung kebijakan pemerintah Republik Indonesia, khususnya kali ini adalah PPKM darurat menanggulangi penyebaran virus COVID-19 yang semakin tidak terkendali, dan juga sebagai sebuah langkah iman dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, turut serta dalam karya keselamatannya. Kita yang telah menerima karya keselamatannya, oleh karena itu, marilah kita tetap setia pada pelayanan kita dan ambil bagian dalam mendukung ini sebagai bentuk pelayanan kita. Beribadah di rumah saja, melakukan pelayanan dari rumah saja, dan terus mendoakan satu sama lain untuk gereja Tuhan di segala tempat dan untuk bangsa dan negara ini, di mana Tuhan menginginkan kita berkarya dan memberkatinya. Kita patut bersyukur jika pagi ini kita masih dapat bertemu dalam ibadah GKI Pondok Indah Minggu 11 Juli 2021 yang akan dilayani oleh Saudari Yosefa Ardiana Krisnadewi yang adalah stase, dan mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah dalam persidangan Majelis Jemaat Khusus pada Kamis 1 Juli 2021 memutuskan untuk membentuk tim kerja penanganan COVID-19 GKI-PI Mandiri atau yang disebut PCGM, menyikapi peningkatan tajam jumlah penderita COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. 1. Kami mengundang seluruh jemaat untuk ikut memantau keluarga, teman, sahabat, dan kerabat yang tinggal berdekatan dengan kita, dan jika ada yang membutuhkan bantuan darurat dan rujukan konseling pastoral, langsung menghubungi Halo Sobat GKI-PI atau call center COVID-19 melalui nomor-nomor yang tertera di layar monitor dan warta jemaat. Mari terus meningkatkan kewaspadaan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan seketat mungkin.
2. Bergabunglah bersama pojok doa GKI PI 2021 setiap hari pada pukul 20.21 WIB untuk mendoakan keluarga, teman, sahabat, dan kerabat yang terdampak COVID-19 melalui Zoom dengan ID dan passcode yang dapat dilihat di layar monitor dan warta jemaat. 3. Berikut beberapa hal terkait penyelenggaraan ibadah GKI Pondok Indah. A. Ibadah umum dilayani oleh pendeta, 1 orang penatua, pemusik, serta pemandu nyanyian jemaat yang melakukan rekaman mandiri dengan dibantu oleh pelayan multimedia yang telah lolos tes antigen yang bekerja untuk memadukan suara dan gambar serta menyiarkannya. B. Ibadah pemberkatan pernikahan dihimbau untuk diundur jadwal penyelenggaraannya. Apabila karena satu dan lain hal dengan pertimbangan tertentu tidak dapat ditunda, maka 1. Tidak dapat dilakukan di dalam gedung gereja. 2. Dilakukan di luar ruang setelah mendapat izin lingkungan atau penanggung jawab lokasi. 3. Jumlah maksimum yang hadir terdiri dari 8 orang, yaitu A. Pendeta dan 1 orang penatua yang bertugas, B. Kedua pengantin, C. Kedua belah pihak orang tua pengantin. 8 orang ini harus lolos tes PCR pada H-2. Tidak ada petugas khusus yang meliput acara ini kecuali di antara ke-8 orang yang hadir. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa. 1. Ibu Tikti Hartati Kristiani pada Sabtu 3 Juli 2021. Jenazah dimakamkan pada Minggu 4 Juli 2021 di TPU Tanah Kusir. 2. Bapak Ondo Hotasi Halomoan Sidabutar pada Sabtu 3 Juli 2021. Jenazah dimakamkan pada Minggu 4 Juli 2021 di TPU Tanah Kusir. 3. Ibu Sri Masringah pada Selasa 6 Juli 2021. Jenazah dimakamkan pada Selasa 6 Juli 2021 di TPU Jombang. 4. Bapak Slamet Victor Panggabean pada Selasa 6 Juli 2021. Jenazah dimakamkan pada Rabu 7 Juli 2021 di San Diego Hills Memorial Park. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah turut berbelasungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Perjamuan Kudus. Saudara terkasih, pada ibadah Minggu 1 Agustus 2021 yang akan datang, kita akan bersama mengikuti perayaan Perjamuan Kudus. Saudara diundang untuk mengikuti ibadah live streaming tepat pada pukul 9 WIB. Tayangan ibadah akan tersedia selama 30 menit setelah ibadah berakhir. Lalu kemudian akan dinonaktifkan untuk diproses dan diupload ulang tanpa perjamuan kudus. Hal ini dilakukan agar perjamuan kudus diikuti secara bersama-sama oleh seluruh umat di tempat masing-masing. Saudara juga diundang untuk mempersiapkan roti dan anggur maupun bahan pengganti lainnya, jika tidak ada secara mandiri. Kiranya Allah menolong kita semua, termasuk anak-anak yang akan mengikuti perjamuan kudus, agar dapat memahami, menikmati, dan menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib bagi dunia. Mari dengan kerendahan hati, kita mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Klinik Pratama mencari perawat.
Klinik Pratama GKI Pondok Indah membutuhkan perawat umum dengan kriteria sebagai berikut. Perawat umum diutamakan laki-laki. Lulusan D3 keperawatan lebih disukai yang fresh graduate. Mempunyai STR dan bersedia membuat SIP untuk klinik Pratama GKI PI. Rajin, jujur, dan bisa bekerja sama dalam tim. Bersedia mengikuti peraturan di klinik dan bersedia mengikuti kegiatan sosial GKI PI. Seorang Kristen. Lamaran ditujukan kepada Dr. Deborah Anne Cahyadi di email ke klinikgkipi@gmail.com. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui media sosial GKI PI. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Ibadah ini didasarkan pada pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara seluruh ciptaan dengan kasih setianya. Amin. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara. Jika kita berpegang pada kebenaran, didorong oleh hati yang jujur dan digerakkan oleh pikiran yang bijaksana, yang semuanya bersumber dari Sang kebenaran, maka terwujudlah harmoni dan damai sejahtera. Karena itu serahkanlah baginya hidup yang jujur dan bijaksana. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah.
Seringkali kita enggan untuk berpegang pada kebenaran demi kepentingan diri sendiri. Seringkali kita takut menyatakan kebenaran karena terlalu mahal harga yang harus kita bayar. Seringkali kita gagal menyatakan kebenaran dengan bijak sehingga hilanglah damai sejahtera di antara sesama manusia. Mari Bapak Ibu kita mengakui dosa kita secara pribadi dan saya akan menutup dengan doa pengakuan dosa. Bapa, inilah pengakuan kami. Kami mengakui dosa-dosa kami. Kami mohon ampun ya Bapa, dan kami mohon belas kasihan-Mu untuk terus membimbing kami menjadi manusia yang lebih baik. Kami mohon Roh Kudus-Mu terus menuntun kami di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Demikianlah berita anugerah dari Allah. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah yang berlaku atasmu. Nyatakanlah salam damai. senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa, karena ku tahu rintangan kan enyah, karena ku tahu rintangan kan enyah. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami,
Kami bersyukur bahwasanya Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu terus berada di dalam hati kami, supaya kami mau mendengar dan kami mau mengerti. Dan kami juga boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini diambil dari Markus 6 ayat 14 sampai ke 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodes menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus aku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seseorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengarnya saja. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, nampaknya kebenaran menjadi hal yang penting. Kebenaran menjadi hal yang dicari-cari. Terlebih di dalam masa pandemi ini. Kebenaran menjadi hal yang sedang kita cari-cari, bukan? Karena banyak informasi yang kerap kali mengandung hoaks, kerap kali mengandung ujaran kebohongan demi ketenaran belaka. Sehingga kita perlu bijaksana untuk memilah dan memilih
informasi-informasi untuk memilah dan memilih kebenaran. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara kita diajak untuk tidak hanya memilah dan memilih kebenaran saja, tetapi kita diajak untuk menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran, yang bersumber dari sang kebenaran di dalam kehidupan kita, meski tidak mudah dan meski tidak murah. Tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara adalah harga dari sebuah kebenaran. Kita mau merenungkan harga dari sebuah kebenaran ini dari kisah ironi kematian Yohanes Pembaptis. Dari kisah ini saya melihat bahwa harga dari sebuah kebenaran adalah kehilangan. Dan kehilangan juga menjadi alasan mengapa orang menjauhkan diri dari kebenaran Allah. Nah, kita mau melihat Bapak Ibu lebih lagi kepada kisah ini. Tetapi kita mau membaginya ke dalam dua bagian karena kita mau menyoroti dua hal yang akan kita soroti bersama-sama. Yang pertama, kita mau menyoroti bagaimana respon seseorang ketika diperhadapkan pada situasi yang salah, pada ketidakbenaran. Tetapi di satu sisi seseorang itu mempunyai tugas untuk menyatakan kebenaran Allah. Nah, di dalam bacaan kita kali ini, kondisi ini dialami baik oleh Yohanes juga oleh kebanyakan orang. Mereka tahu betul bahwa raja wilayah saat itu yakni Herodes sedang melakukan kesalahan. Ia melanggar kebenaran Allah, ia melanggar hukum insest pada masa itu. Tetapi respon keduanya berbeda. Kebanyakan orang memilih untuk diam. Kenapa? Karena kebanyakan orang tahu ia berhadapan dengan siapa. Kebanyakan orang tahu konsekuensi apa yang harus ia alami. Dan kebanyakan orang tahu ia akan kehilangan ketika ia berhadapan dengan raja. Dan mereka semua tidak siap untuk kehilangan apa yang ada pada mereka. Mereka tidak siap untuk kehilangan kebebasan karena mereka harus dihukum. Mereka tidak siap untuk kehilangan nyawa kalau mereka harus terbunuh. Tetapi Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis berbeda. Yohanes Pembaptis berani membayar harga yang mahal untuk menyatakan kebenaran Allah dengan kehilangan nyawanya. Yohanes dengan bijaksana memilih tidak hanya diam, namun berkata jujur meski ia harus kehilangan nyawanya. Perlu diingat Bapak Ibu, bahwa Yohanes juga tahu betul ia berhadapan dengan siapa. Bahwa Yohanes tahu betul konsekuensi apa, Yohanes tahu betul harga apa yang ia harus bayar ketika ia menyatakan kebenaran Allah kepada Herodes dan Herodias. Ia juga tahu Bapak Ibu bahwa ia akan kehilangan. Maka sejak awal ia sudah siap untuk kehilangan. Kebenaran Allah yang melingkupi Yohanes membuat ia menjadi bijaksana dan mampu untuk melihat pernyataan kebenaran Allah jauh lebih penting daripada hidupnya sendiri. Jauh lebih penting daripada apa yang ia punya. Maka ia tidak takut untuk kehilangan baik itu apa yang ada padanya maupun nyawanya sendiri. Karena ia tahu, ia berkata jujur menyatakan kebenaran yang asalnya dari sang kebenaran itu sendiri. Dan haruslah kebenaran Allah dinyatakan kepada siapapun tanpa pengecualian. Saudara, dari kedua perbedaan sikap ini, di dalam kehidupan kita seringkali berada pada posisi kebanyakan orang yang diam. Jadi ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah, ketika kita diperhadapkan pada kesalahan, kita diam, kita bungkam. Contoh sederhananya saat ini, kita tahu bahwa menggunakan masker menjadi suatu kebenaran yang harus dinyatakan.
Karena menggunakan masker ini untuk kebaikan bersama, untuk damai sejahtera bersama gitu ya. Tetapi ketika kita berada di jalanan, kita melihat orang yang tidak memakai masker, kita seringkali enggan, kita seringkali diam. Kita tidak mau untuk menasehati mereka, untuk menyatakan kebenaran atas mereka yang membutuhkan kebenaran itu. Pernah tidak terfikir di dalam pikiran kita Bapak Ibu untuk menepi ketika kita melihat orang-orang yang tidak menggunakan masker? Untuk menasehati mereka, untuk sekedar memberikan masker kepada mereka jikalau memang mereka tidak punya masker. Bapak Ibu, kebenaran sederhana ini kadangkali saja susah untuk kita tegakkan begitu ya. Dan memang untuk menyatakan kebenaran yang sederhana ini pun kita harus kehilangan. Kita harus kehilangan waktu, kita harus kehilangan zona nyaman kita. Dan kita harus membayar untuk menasihati orang lain. Kita harus kehilangan untuk menasihati orang lain. Yang kita tahu Bapak Ibu, ketika kita menasihati, ketika kita menegakkan kebenaran, bahkan orang lain pun belum tentu meresponnya dengan baik. Kadang ketika kita menasihati, ketika kita menegakkan kebenaran, orang bisa saja menolak, orang bisa saja mencela, bahkan orang marah. Seperti halnya yang dialami Yohanes ketika ia harus mendapat kemarahan Herodes dan Herodias. Padahal maksud Yohanes ini baik. Padahal Yohanes ini sedang mengingatkan kebenaran Allah. Tetapi Yohanes malah mendapat amarah hingga akhirnya Yohanes harus dipenjara dan Yohanes harus dibunuh. Nah, respon yang kedua ini Bapak Ibu, bagian yang kedua ini Bapak Ibu, itu berbicara tentang bagaimana seseorang ketika diperhadapkan pada kebenaran Allah. Jika yang tadi pertama kita melihat bagaimana seseorang ketika mereka diperhadapkan pada keadaan yang salah, sekarang kita mau melihat nih bagaimana seseorang ketika diperhadapkan pada kebenaran Allah itu sendiri. Nah ini menarik Bapak Ibu, karena Herodes dan Herodias juga Yohanes mempunyai sikap yang berbeda. Herodes dan Herodias menunjukkan bahwa mereka marah. Mereka takut dengan rasa kehilangan gitu. Karena mereka benar-benar tahu ketika kebenaran Allah itu dinyatakan atas mereka, mereka akan kehilangan. Kita melihat di sisi Herodes ya Bapak Ibu. Herodes enggan kehilangan kebenarannya. Dia enggan kehilangan keinginannya. Dan di akhir kisahnya, Herodes enggan kehilangan martabat dan citra dirinya di depan para petinggi-petingginya. Sehingga ia memilih untuk melakukan kejahatan dengan membunuh Yohanes. Dia melakukan ketidakbenaran karena ia takut kehilangan martabat. Ia takut kehilangan citra dirinya. Dan kalau kita melihat Herodias diselimuti dengan rasa takut kehilangan posisinya. Karena jika kebenaran membuat hati Herodes terombang-ambing, mungkin saja Herodias akan kehilangan posisinya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-20, bahkan kata-kata kebenaran Yohanes mampu menggoyahkan hati Herodes. Sehingga wajar ketika Herodias itu ketakutan gitu ya. Takut kehilangan posisinya. Sehingga karena ketakutan kehilangan juga baik Herodes maupun Herodias memilih menjauhi kebenaran dengan membunuh Yohanes. Dengan memanfaatkan kesempatan yang dimiliki putrinya untuk meminta apapun kepada Herodes. Saudara-saudara, hal ini berbeda dengan Yohanes. Yohanes di dalam kehidupnya dipenuhi oleh kebenaran Allah.
Sehingga ia tidak takut terhadap kebenaran Allah. Ia tahu bahwa kebenaran Allah itu adalah segalanya dan yang terutama. Sehingga dalam kehidupannya ia tidak diselimuti oleh ketakutan akan kehilangan tersebut. Berbeda ya berarti Bapak Ibu. Kalau Herodes dan Herodias ini diselimuti oleh kehilangan, kalau Yohanes ini malah tidak takut akan kehilangan. Karena bagi dia tidak ada yang lebih penting daripada kebenaran Allah. Dan seringkali ketika kita diperhadapkan pada kebenaran Allah, kita tidak seperti Yohanes yang berani menghadapi kebenaran Allah. Yang bahkan menyatakannya di dalam kehidupannya dan menyatakannya kepada orang lain. Kita seringkali takut seperti Herodes dan Herodias. Kita takut kehilangan. Dan bahkan ketika kita diperhadapkan pada kebenaran Allah, kita marah. Karena kita tahu betul kita akan kehilangan ketika kita berhadapan dengan kebenaran Allah. Bapak Ibu, karena ketakutan ini, kita juga seringkali menjauhkan diri pada kebenaran. Kita menjauhkan diri karena kita takut untuk ditinggalkan. Kita takut untuk dijauhi. Kita takut untuk dicela. Dan karena alasan yang sama kita juga takut untuk menyatakan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Karena kita enggan untuk kehilangan orang lain dan takut kehilangan citra baik di depan orang lain. Saudara-saudara, ternyata baik menghadapi kebenaran maupun menyikapi tugas menyatakan kebenaran diselimuti oleh takut kehilangan. Tetapi Yohanes memberi teladan kepada kita untuk berani menghadapi kebenaran dan menyatakan kebenaran Allah dengan fokus pada kebenaran Allah. Bukan kebenaranku, bukan kebenaran kamu, melainkan kebenaran yang bersumber dari sang kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi banyak orang. Bukan saja damai sejahtera bagi diri saya sendiri gitu ya. Bukan bagi diri kita sendiri begitu. Kita diajak untuk berani kehilangan. Kita diajak untuk berani membayar harga yang mahal. Karena kebenaran Allah selalu tentang damai sejahtera dan cinta kasih-Nya bagi banyak orang. Kita diajak untuk berani kehilangan waktu. Kita diajak untuk berani kehilangan kebebasan. Kita diajak untuk berani kehilangan martabat, citra diri yang baik di depan orang lain. Dan bahkan kita diajak untuk berani kehilangan nyawa kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mau berani menyatakan kebenaran Allah, kita bisa memulainya dengan menyatakan kebenaran dengan berani untuk jujur dengan diri kita sendiri. Misalnya, di tengah pandemi ini ya Bapak Ibu, menyatakan kebenaran itu sangat susah, sangat sulit. Jujur terhadap diri sendiri itu sangat sulit. Maka dari itu contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah jujur terhadap diri kita sendiri, jujur kalau kita sedang tidak sehat. Karena di masa pandemi ini kejujuran kita terhadap kondisi kesehatan kita itu tidak hanya penting bagi diri kita sendiri, tetapi penting bagi orang lain. Karena orang lain pun juga berhak tahu. Orang lain juga berhak menjaga jarak. Orang lain berhak menjaga kesehatan dirinya. Orang lain juga berhak merasakan aman, Bapak Ibu. Namun kerap kali yang terjadi adalah kita menuntut orang lain untuk protokol kesehatan, untuk berjaga-jaga, untuk cepat-cepat swab, cepat-cepat cek ketika ada gejala. Namun ketika gejala itu ada pada diri kita, kita seringkali bungkam.
Kita seringkali diam. Kita seringkali menganggap diri kita baik-baik saja dan bahkan bungkam atas kebenaran bahwa diri kita sedang tidak baik-baik saja. Bahkan seringkali kita mendoktrin diri kita sendiri bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, bahwa ini tuh cuma gejala biasa gitu. Padahal di tengah pandemi seperti ini, COVID-19 dapat terpapar pada siapapun, bahkan tidak bergejala. Tapi kita abai. Kita tidak berani jujur terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita takut atas kebenaran itu sendiri. Kita sendiri takut akan konsekuensi. Kita takut kalau kita harus isoman, akhirnya harus sendiri, dan kita takut dijauhi secara fisik. Akhirnya kita takut kehilangan kebebasan, juga kehilangan kehidupan normal kita. Lalu bagaimana kita dapat menyatakan kebenaran Allah kepada orang lain jika kita sendiri takut akan kebenaran itu? Bagaimana kita dapat memberitakan kebenaran Allah jika kita sendiri tidak mau menerima kebenaran itu, kebenaran Allah? Maka dari itu penting bagi kita untuk memulai dari diri kita sendiri. Saudara-saudara, ingatlah, semuanya itu belajar. Mungkin kita tidak bisa langsung berubah, langsung tiba-tiba hidup benar begitu, dari yang semulanya tidak hidup benar. Itu akan sangat sulit. Tetapi Tuhan memampukan kita untuk terus belajar hidup benar. Tuhan memampukan kita untuk terus belajar menyatakan kebenaran. Tuhan memampukan kita untuk terus belajar jujur. Tuhan memampukan kita terus belajar bijaksana. Mungkin saat ini kita sedang berada pada posisi kebanyakan orang yang diam. Atau saat ini kita sedang berada pada posisi Herodes dan Herodias yang menolak kebenaran Allah. Mungkin masih takut kita kehilangan. Namun dimanapun Bapak Ibu kita berada saat ini, kita diajak untuk menyadari bahwa tugas kita di dunia ini adalah menyatakan kebenaran Allah. Kebenaran yang mengacu pada pernyataan kasih Allah dan damai sejahtera di bumi. Maka ketika saat ini kita sedang menjadi Herodes dan Herodias, atau ketika saat ini kita sedang menjadi kebanyakan orang yang diam, kita diajak untuk belajar untuk berani kehilangan. Belajar untuk berani kehilangan kesenangan kita sendiri. Berani kehilangan zona nyaman kita. Kita diajak untuk tidak hanya diam. Kita berani kehilangan zona nyaman dan zona aman. Sebagai harga yang harus dibayar demi pernyataan kebenaran Allah. Karena baik saya maupun Bapak Ibu, kita dimampukan Tuhan untuk terus belajar. Dan kita dimampukan Tuhan untuk terus berproses dalam menghidupi dan menyatakan kebenaran Allah di atas diri kita, di dalam bumi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. yang berumput hijau.
jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Umat diundang berdiri. Pengakuan iman. Umat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwasanya Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kami untuk berani kehilangan, untuk berani membayar harga yang mahal demi menyatakan kebenaran Allah. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya kami terus diingatkan untuk kami terus belajar, menghidupi dan menyatakan kebenaran Allah. Dan Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin dimampukan Tuhan untuk menyatakan kebenaran Allah tersebut. Kami semakin dimampukan untuk berani kehilangan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk pemerintahan kami di tengah masa pandemi ini. Kami berdoa semoga pemerintahan diberi kebijaksanaan, diberi kejujuran sehingga pemerintahan kami mampu menegakkan kebenaran di tengah pandemi ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, bagi Menteri, bagi DPR, bagi pemerintahan di wilayah, sampai
pada pemerintahan yang paling kecil sekalipun Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan. Tuhan menuntun dengan hikmat. Dan kami percayakan kuasa-Mu akan hadir di atas mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi masyarakat, supaya pemerintahan dan masyarakat ini terus bersatu hati demi memberantas penyakit COVID-19 ini. Demi memulihkan bangsa kami. Kami berdoa semoga kami juga diberi kebijaksanaan untuk terus menjaga protokol kesehatan. Diberi kebijaksanaan untuk terus menjaga jarak. Diberi keberanian untuk terus jujur atas kondisi kami, atas kondisi kesehatan kami. Sehingga kami boleh semakin memperbaiki dunia ini. Memperbaiki kondisi kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID. Kami tahu Tuhan, ini bukan hal yang mudah bagi mereka. Tetapi kami percaya kasih Tuhan akan terus nyata di tengah kelemahan tubuh mereka. Kasih Tuhan akan mendekap mereka terus dengan erat. Sehingga mereka tidak pernah kehilangan, sehingga mereka tidak pernah merasakan kesendirian, sehingga mereka tidak pernah merasakan ditinggalkan. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan bekerja lewat obat-obatan, lewat dokter, dan lewat usaha-usaha mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh karena penyakit-penyakit lainnya. Kiranya Tuhan saja yang membantu mereka dengan setiap usaha mereka. Tuhan yang terus mendekap mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ditinggalkan, sedang berduka, sedang mengalami rindu. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam kedukaan mereka, dalam kerinduan mereka, dalam ketakutan mereka menghadapi dunia tanpa orang yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa hidup adalah milik Tuhan, begitu pula kematian juga milik Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan mereka percaya bahwa kematian orang yang mereka kasihi adalah kehendak Tuhan, dan karena Tuhan begitu menyayangi mereka, dan karena Tuhan begitu ingin memiliki mereka. Dan kiranya Tuhan juga memberi keyakinan kepada mereka bahwa hidup mereka adalah milik Tuhan, sehingga di dalam kedukaan sekalipun mereka tetap milik Tuhan, dan mereka tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pergumulan kami, untuk setiap kesedihan kami, yang mungkin tidak bisa kami katakan kepada orang lain. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang akan membantu kami, Tuhan yang akan memberikan jalan terang-Mu kepada setiap pergumulan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus berperilaku benar di tengah setiap pergumulan kami. Mampukan kami Tuhan untuk merasakan pernyataan kasih Tuhan di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang tidak mudah dan tidak pasti ini Tuhan. Kami mau terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami mau terus percaya kepada Tuhan. Kami mau terus menegakkan kebenaran demi damai sejahtera di bumi. Pakai kami Tuhan untuk lebih lagi menjadi alat-alat Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat Tuhan,
menjadi agen-agen kebenaran Allah. Menjadi anak-anak Allah yang menghidupi dan menyatakan kebenaran di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami bawa doa kami ini Tuhan di dalam nama-Mu. Dan kami mau menutup doa ini dengan doa yang seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi yang seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkau sungguh baik. Di pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberi persembahan kami. Kiranya Engkau dapat menerima persembahan ini. Kiranya Engkau menyucikan dan kami dapat mengelolanya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Damai di dunia dan kitalah dunia.
Bapak, Ibu, Saudara, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup? Nyatakanlah kebenaran dengan bijak dan jadilah pembawa damai. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.